Astagfirullahalazim. Ya ampun Bu Ibu, masih puasa nih. Siang-siang kok pada julit-julitan sih? Istighfar Bu, istighfar. Ada Besti. Assalamualaikum Besti. Sehat-sehat ya semua dan tetap lancar puasanya. Insya Allah. Oh ya Besti, adegan barusan pasti deh sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Julit-julitin saudara sendiri. Duh, jangan sampai kita kayak gitu ya Besti. Soalnya bukan apa-apa nih. Penyakit hati itu bisa menyerang kapan saja dan siapa saja. Iri, dengki, ria, hasad. Duh, jauh-jauh deh. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam Mas. Mau kemana? Mau ke sana sih. Oh gitu. Mas dari mana? Dari klinik. Oh. Darah tinggi saya naik deh. Ternyata tensinya naik di sana. Naik Bang. Oh, Saya nggak suka aja Bang ngeliat si Bang Dodi beli mobil gitu ya, pengangguran, nggak ada pendapatan, musim padam. Nggak suka aja gitu ya? Iya. Bisa-bisanya gitu loh Pak. Iya, Kan iya. heran ya Pak ya. Jadi Tetangga akhirnya pada badannya nggak nanya, enak. gitu, duitnya dari mana gitu kan. Iya deh ya. Iya ini, aduh pusing kepala saya Iya Pak. istirahat deh kayaknya. Iya, Perlu mari, istirahat Pak. deh ya. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Luar biasa ternyata ya. Ada orang bisa ngelihat orang lain yang beli AC rumahnya dingin, yang ngelihat malah hatinya panas. Banyak orang zaman kayak gitu sekarang mungkin ya, dan ya mudah-mudahan bukan kita lah ya. Tapi ada hal yang menarik di sini yang ingin saya ceritakan bahwa ternyata kalau kita bicara tentang kesehatan dalam Islam, ternyata kesehatan dalam Islam itu kata kuncinya adalah bagaimana hati yang damai, hati yang tenang. Karena Nabi SAW jelaskan juga bahwa panglimanya kita atau rajanya tubuh kita ini adalah hatinya kita. Artinya apa? Emosi kita, perasaan kita, jiwa kita harus selalu dalam senantiasa dalam keadaan yang baik. Ya kalau mungkin naik turun itu biasalah, tapi kita memohon kepada Allah dalam keadaan yang baik selalu sehingga raga kita tidak tersiksa. Besti, saat menyebut atau membahas mengenai penyakit hati dalam perspektif Islam, biasanya yang dimaksud bukanlah penyakit hati jasmania seperti hepatitis, liver, sirosis, dan sebagainya. Dalam Islam, penyakit hati memiliki dua makna, yaitu kerusakan pandangan dan keinginan seseorang terhadap realita atau kebenaran yang ada di hadapannya. Secara fisik, penyakit hati jasmania terkait dengan organ liver pada tubuh manusia. Sedangkan penyakit hati yang sering diulas dalam sudut pandang Islami biasanya terkait dengan gangguan pada kalbu seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalbu diartikan sebagai pangkal perasaan batin atau hati yang suci. Seseorang yang memiliki penyakit hati tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 125. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Emosi kan macam-macam, bisa sedih, bisa bahagia, bisa cemburu, ya, bisa tertekan, bisa tidak dihargai, macam-macam seperti itu ternyata dari pengalaman saya pribadi dan ternyata memang penelitian pun menunjukkan tentang itu ya, bahwa ternyata itu berpengaruh kepada raga seseorang. Dalam perspektif Islam, penyakit hati sering kali diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela. Nah, kalau emosi negatif ini sudah menguasai tubuh dan jiwa kita, bye-bye nih Besti. Karena efeknya tak hanya merusak kesehatan mental, tapi juga kesehatan jasmani kita. Jika emosi atau perasaan kamu bermasalah, dari sudut pandang medis biasanya lebih sering berefek pada kesehatan jantung. Ih, serem gak tuh? Emosi atau perasaan negatif yang berlebihan secara otomatis berdampak dengan meningkatnya kerja jantung. Akibatnya tekanan darah naik hingga kadar gula darah dalam tubuh juga bisa meningkat. Coba ingat-ingat yang sering deredak terus gula darahnya gampang naik. Cek deh emosinya, jangan marah-marah, suuzon atau ngebatin terus ya.
Saya pribadi lebih berpendapat seperti itu ya. Jadi bahwa kolbu yang dimaksudkan Rasulullah itu adalah di jantung ya, atau mungkin bagian dari jantung. Dan memang yang kalau saya baca dari beberapa pandangan para ahli ilmu atau mungkin ulama-ulama juga seperti itu. Karena memang jantung adalah organ yang sangat sensitif dengan emosi atau perasaan. Dalam konsep kesehatan Islam yang tertulis lewat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu." Kalau kita belajar atau mungkin kita mengambil pelajaran dari berbagai konsep pengobatan ya, tentunya di luar yang ada saat ini konsep pengobatan modern, kita lihat dari natural yang mungkin tradisional segala macam, itu memang boleh dibilang 80% ya kesehatan seseorang itu sangat bergantung dari emosinya. Jadi ketika dia tidak menjaga emosinya, maka kalau boleh saya katakan akan sedikit sekali manfaat yang dia dapatkan dari katakanlah pola hidup sehat. Tuh, catet ya Besti, 80% kesehatan jiwa raga kamu dipengaruhi emosi. Jadi, misalnya secara jasmani kamu sehat walafiat, tapi karena sering cemas, sering takut, sering marah, itu semua akan langsung mempengaruhi fisik tubuh loh. Jika kamu sudah menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan sehat, semuanya jadi tidak maksimal jika kamu masih memiliki penyakit hati. Subhanallah. Dalam Islam, sejatinya fungsi utama hati atau kolbu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat zikir dan amalan-amalan baik lainnya, insya Allah hati kita akan terjaga dari segala macam emosi negatif. Bahkan nih, kalau nggak hati-hati, emosi negatif bisa sangat menular loh Besti. Ibu hamil saja misalkan ya, yang mana ibu tersebut saat hamilnya dia merasa tertekan, sedih misalkan seperti itu ternyata anak yang dikandungnya itu akan memiliki imunitas yang lemah. Itu salah satu buktinya bahwa memang emosi itu sangat erat kaitannya dengan imunitas, bahkan ketahanan fisik dari tubuh seseorang. Besti, dari sekian banyaknya penyakit hati, sombong, ria, dan hasad menjadi 3 utama yang perlu kita waspadai. Kesombongan sering gak nampak, tapi akibatnya bisa menimbulkan penyakit hati lain yang juga berbahaya, yaitu takabur. Seseorang yang sudah takabur akan merasa dirinya yang paling besar dan paling sempurna hingga dengan mudahnya merendahkan orang lain. Besti, ria dan hasad juga menjadi pokok penyakit hati yang gak kalah berbahaya. Ria terjadi jika seseorang berbuat amal soleh namun berharap pujian. Penyakit ria mengesampingkan Allah sebagai tujuan dari setiap amal soleh yang dilakukan. Ria tergolong sebagai dosa syirik atau menyekutukan Allah. Nauzubillahi min zalik. Sedangkan hasad terjadi di mana seseorang gak akan menyukai kebaikan yang diperoleh oleh orang lain. Dari sifat hasad bisa menimbulkan penyakit lainnya seperti ghibah, bahkan fitnah. Subhanallah, begitu berbahayanya ya Besti. Nah, ternyata memang Rasulullah SAW dan Al-Quran sendiri juga menjelaskan tentang obat hati ya, obat penyakit hati. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh ya bagi orang-orang yang mengimaninya, penyembuh penyakit yang ada di dalam diri atau dada seseorang. Salah satu penyakit hati. Besti, Islam meyakinkan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya. Dalam Al-Quran Surat Yunus ayat ke-57, Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Membersihkan hati dari segala emosi negatif mau tidak mau harus kita lakukan setiap saat. Beberapa cara diantaranya adalah dengan mendekatkan diri pada Al-Quran. Sering membaca Al-Quran dan meresapi maknanya.
mendirikan sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, perbanyak berpuasa, dan memperpanjang zikir malam. Ketika seseorang mendoakan, contoh mungkin saya ingin bisa punya rezeki seperti si A yang kayanya luar biasa. Kita tinggal doakan, ya Allah berkahi rezeki A, tambahkan rezekinya, ya mudahkan usahanya, luaskan kata rezekinya. Maka ketika kita mengucapkan kata-kata itu atau kalimat doa itu, malaikat juga mengatakan engkau pun seperti yang engkau doakan. Indah betul, ya, luar biasa. Besti, hari gini siapa sih yang gak mau punya kulit glowing? Masalahnya mau cantik tapi gak punya budget besar untuk perawatan. Gak perlu galau Besti, karena merawat diri bisa dilakukan dengan cara alami, seperti yang diajarkan dalam agama Islam kepada para muslimah. Perlu diingat kalau kecantikan tak hanya soal fisik semata, karena seharusnya cantik juga datang dari dalam hati yang disebut dengan inner beauty. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk bikin kulit jadi glowing. Jadi salah satu rahasia untuk kita punya kulit yang bercahaya atau berseri, atau mungkin bahasa sekarang adalah glowing ya, ada dengan cara olahraga. Maka berolahragalah dan pilihlah olahraga yang tepat atau mungkin sesuai dengan Anda, baik sesuai dengan usia atau mungkin hal-hal lain berhubungan dengan kesehatan Anda, sehingga tubuh kita tetap fit, tetap sehat, dan tentunya dengan pola makan yang baik, pola makan yang sehat, kita bisa mendapatkan atau menjaga tubuh kita ini. Kunci untuk mempercantik diri bisa dimulai dari pola hidup sehat ya Besti. Di antaranya rajin mengkonsumsi buah, sayur, dan daging. Selain itu sebaiknya mengamalkan ajaran Rasulullah SAW untuk makan secukupnya. Itu artinya berhenti makan sebelum kenyang, serta membagi perut menjadi 3 bagian, yaitu untuk makanan, air, dan udara. Besti, sebagai organ tubuh terluar milik manusia, kulit menyimpan sejuta fakta unik. Dibandingkan dengan organ lain, kulit adalah organ terbesar yang ada di tubuh kita loh. Rata-rata berat kulit manusia dewasa bisa mencapai 2,5 sampai 3 kg dengan luas lebih dari 1,5 meter persegi. Selain melindungi bagian internal tubuh seperti otot, syaraf, dan tulang, kulit juga berperan sebagai indera perasa yang bisa merespon berbagai sentuhan. Oh ya, dalam dunia kesehatan natural, kulit juga punya peranan penting sebagai diagnosa awal untuk melihat masalah kesehatan dalam tubuh seseorang. Contoh paling sederhana adalah jerawat. Ya. Jerawat yang ada pada kulit ya, terutama mungkin di muka, adalah salah satu cerminan dari bermasalahnya pencernaan seseorang. Jadi ketika seseorang itu mengalami jerawat ya, atau ya mengalami jerawat, maka sesungguhnya masalahnya itu bukan ada pada kulit mukanya, tapi sesungguhnya ada pada pencernaannya yang bermasalah. Islam menyarankan umatnya untuk merawat tubuh baik laki-laki maupun perempuan. Besti, tahu nggak kalau istri Nabi Muhammad SAW juga ingin tampil cantik agar terlihat menarik di depan Rasulullah. Mereka juga melakukan perawatan kecantikan dengan bahan-bahan alami yang tidak menyalahi syariat Islam. Berikut beberapa bahan alami yang bisa kamu pakai untuk mendapatkan kulit sehat alami. Insya Allah. Di depan saya ini ada bengkuang atau bengkuang, salah satu buah yang juga tinggi serat ya, yang sangat baik bagi kesehatan kita, mengandung mineral ya, vitamin-vitamin yang bermanfaat untuk tubuh kita tentunya. Dan ada juga yogurt ya, yang kita tahu salah satu sumber makanan atau probiotik yang sangat baik karena mengandung bakteri yang ada pada probiotik tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah madu. Ya, jadi ada madu, ada yogurt, dan ada bengkuang. Kalau makanan ini katakanlah atau mungkin ini saya mix semua dan saya katakanlah bikin salad seperti itu sudah bisa jadi masakan atau makanan yang sehat. Tapi kali ini kita tidak gunakan bengkuang ini untuk kita konsumsi ya. Apa yang akan kita lakukan adalah dengan cara buahan atau mungkin bengkuang ini nanti kita akan buat menjadi masker ya. Besti, untuk menjaga kesehatan kulit wajah, produk kecantikan dari bahan yang alami bisa jadi perawatan yang paling mudah dan murah. Kombinasi buah bengkoang, yogurt, dan madu ternyata cukup jitu sebagai jurus sehat terbaik untuk menangkal masalah pada kulit wajah. Karena mengandung tinggi antioksidan, madu memiliki kemampuan untuk membuang sel-sel yang telah mati pada tubuh, termasuk sel kulit mati pada wajah.
Sedangkan susu fermentasi seperti yogurt punya manfaat luar biasa untuk memperbaiki elastisitas dan mampu melembabkan kulit. Nah, kalau urusan kesehatan kulit, jangan sepelekan manfaat buah bengkoang. Baik dimakan maupun diracik sebagai masker, kandungan vitamin dan nutrisi buah bengkoang udah sakti sejak zaman nenek moyang. Dan masker bengkoang seperti ini memang banyak sekali dipakai di di dunia kosmetik ya, atau mungkin dunia kecantikan, karena memang sangat baik dalam mendinginkan kulit ya, kulit wajah terutama, dan khasiat yang lain seperti mengangkat sel-sel yang mati juga ada pada masker bengkoang seperti ini. Jadi bisa dicoba nanti di rumah. Juga kalau tidak menggunakan bengkoang, banyak lagi buah-buahan yang juga kita bisa olah dengan menggunakan teknik seperti tadi ya. Ada madu, ada yogurtnya, atau mungkin bahan-bahan yang lain termasuk kopi juga, alpukat juga sangat baik digunakan untuk masker. Besti, kesehatan kulit yang membungkus tubuh kita telah lama loh menjadi perhatian khusus dalam Islam. Perintah Allah untuk memperbaiki dan menjaga wudhu ternyata juga memiliki efek besar pada kesehatan dan keindahan kulit kita. Seorang muslim setidaknya memiliki kewajiban menjaga wudhu dengan air mengalir yang suci dan mensucikan sebelum masuknya sholat minimal 5 kali dalam sehari. Dengan begitu, artinya gosokan dan sentuhan air wudhu pada kulit secara langsung dapat menjaga kelembapan dan memberikan hidrasi dan nutrisi yang baik pada kulit. Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa nanti di hari kiamat ya, Rasulullah mengenali umatnya dari cahaya wudhu yang ada pada tubuh mereka. Jadi orang-orang yang senantiasa berwudhu atau menjaga wudhunya, maka mereka akan tampak ya sebagai umat Rasulullah SAW. Itu sebabnya salah satu sunnah berwudhu adalah memanjangkan bagian yang dibasahin air. Contoh mungkin sunnahnya berwudhu kan di sini. Kita disunahkan untuk melebihkan. Salah satu sunnahnya. Ya, kalau di kaki, mata kaki itu disunahkan untuk dilebihkan. Kalau di katakanlah di muka disunahkan sampai ke belakang sini. Seperti itulah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu indah dan mudahnya ajaran Islam jika diterapkan dengan teguh dan sungguh-sungguh. Sejatinya, dengan menjaga wudhu dalam diri kita, bisa menjadi pembeda di hari akhir nanti antara umat Rasulullah dengan umat lainnya. Tanpa disadari, efek alamiah wudhu bisa menjadikan kulit wajah glowing tanpa efek samping dunia sampai akhirat. Nah, jadi wudhu itu nanti di yaumil hisab adalah cahaya yang bisa dilihat oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bisa menyatakan inilah umat beliau SAW. Itu sebabnya kita sangat diperintahkan untuk menjaga wudhu kita, jangan batal wudhu kita dalam keseharian kita. Misalkan ada orang yang pergi ke toilet ya, dia mungkin buang hajat seperti itu, usahakan habis buang hajat berwudhu. Bahkan mau mati pun, mati kecil kita itu tidur, itu salah satu sunnahnya adalah berwudhu. Besti, sejatinya menua adalah kodrat setiap manusia. Semakin tua usia seseorang akan semakin keriput dan memudar kekencangan pada kulitnya. Namun bukan berarti kita menjadi acuh untuk merawat kesehatan kulit. Dengan cara yang telah Islam anjurkan, menjaga kecantikan dan keindahan tubuh tetap diperbolehkan. Tapi ingat, semua juga harus diawali dengan niat yang tepat. Jangan sampai kita malah terjebak dalam siasat dan tipu daya setan. Muslimah gitu kan, dia merawat badannya untuk tetap kencang kulitnya ya, dengan menggunakan bahan-bahan alami, mungkin olahraga untuk kepentingan syariat. Maksudnya apa? Untuk menyenangkan suami. Itu yang paling benar. Jadi bukan dia merawat kulit untuk menampakkan nauzubillah pada teman-temannya, kerabatnya atau apapun gitu kan, tapi untuk menyenangkan suaminya. Jadi konsep aging itu seperti itu yang saya ketahui dalam Islam. Jadi tetap luruskan niat ya Besti. Tak terasa, 30 menit sudah kita Sehat ala Nabi hadir menemani kamu semua. Tetap saksikan Sehat ala Nabi setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan inspirasi dan isu kesehatan lainnya dilihat dari sudut pandang Islam. Sampai bertemu lagi Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.